Kalau organisasi betul-betul sudah berapa ya Pak? Tuh, saya Iya dia ya Pak ya. Dia udah bisa. Oh ya. Kamu pernah Siapa tahu? Itu bisa nanti kan dia tahu Pak. Dorong. Udah bisa dorong tadi belum. Ganti kalau Yes. Double berarti. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Para alim ulama yang kami muliakan, Bapak dan saudara-saudara sekalian, dari utusan 7 desa yang kami muliakan, pertama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sampai hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa menghadiri acara pada siang hari ini, yaitu sidang komisi organisasi. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, komisi organisasi ini isinya Pak sudah saya pelajari berkali-kali. Bahkan yang paling penting itu pendampingan pengurus MBCNO kepada yang di bawah, baik itu Banom maupun yang lain-lain. Ada pendampingan administrasi, pendampingan manajemen, pendampingan pelatihan dan sebagainya. Nanti bisa dicek bersama-sama. Mungkin Pak, ya kan? Yang saja. Mumpung ada Ustazah ini. Terus yang saya rasakan, saya selaku warga NU atau pengurus, mulai dulu sampai sekarang, MBCNO dengan yang di bawahnya itu kurang pati menyambung. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Begitulah dinamikanya yang terjadi. Jadi oleh karena itu nanti kepengurusan yang baru atau setelah setelah musker kedua ini, mari nanti kita koreksi bersama-sama. Di Muslimat misalkan atau Fatahiyat itu setiap ada kegiatan jarang kita dilibatkan. Ya tidak tahu kenapa begitu. Tetapi kalau MBC ada kegiatan, sering itu melibatkan Muslimat, terutama misalkan kita minta sumbangan nasi gitu. Kita minta sumbangan itu. Kenapa begitu? Kenapa terjadi begitu? Karena masih kurang nyambung itu Pak. Kurang ada sambungan di antara kita. Apalagi kalau sudah urusan politik, urusan coblos-mencoblos, urusan suara itu. Kadang-kadang Muslimat itu langsung main campur itu, tidak pulau nuwun kepada taruhlah ada pengurus apa di situ. Itulah dinamikanya. Saya bukan dalam arti hari ini mau menyalahkan siapa tidak. Cuman jadi koreksi buat kita bersama bagaimana supaya antara MBC dengan anggotanya nyambung, antara MBC dengan ranting-ranting nyambung, antara MBC dengan banom-banom itu nyambung semuanya.
bukan nyambung dalam urusan organisasi seperti yang dikatakan pengurus PB, Pak. Bukan hanya nyambung urusan pemikiran, bahkan hati ini kita perlu nyambung. Nah, ini pada sidang komisi ini nanti bisa jadi koreksi apa yang perlu kita lakukan kepada underbu kita yang ada di bawah kita itu. Misalkan antara EBC dengan Muslimat harus nyambung. Pak, Muslimat itu selalu ada acara, taruhlah acara muslimatan rutinan itu, Pak. Itu yang ngisi di sana hanya orang-orang tertentu. Karena ada ceramahnya, Pak. Saya dulu waktu masih aktif di bagian negeri memang susah. Kadang-kadang pada saat dinas saya diminta enggak bisa. Nah, sekarang ini saya sudah lepas karena sudah pensiun, saya siap itu bantu untuk mendampingi mereka. Makanya nanti kita pikirkan bersama-sama ini bagaimana supaya ke depan itu antara kita bersama ini nyambung. Semuanya kok harus nyambung. Misalkan di sini ada, Pak, misalkan pembinaan tentang administrasi misalkan. Itu kita sendiri-sendiri, Pak, masih ada. Dan ini perlu ini. Jadi di ranting itu juga dibina, didatangi oleh MBC, kemudian yang lain-lain itu juga perlu dibina dan lain-lain. Di sini yang tidak wujudnya pembinaan hanya kantor MBC. Ya, yang poin ketiga itu. Di poin ketiga itu, Pak, membangun kantor sekretariat MPCNU Kalianget. Hanya itu. Yang lainnya, mari kita lihat. Misalkan A, bidang administrasi 1 perlu membenahi tata kelola dan tata laksana administrasi Nahdlatul Ulama, baik MPC, lembaga, banon, ranting hingga anak ranting. Jangankan mau membenahi tata kelolanya, nyambung aja belum. Gitu. Banyak yang seperti itu. Kedua, perlu melakukan pendataan sebagai database induk minimal data pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan, dibuktikan dengan SK lebih dari pendataan warga Nahdlatul Ulama secara menyeluruh di Kalianget. Nah itu, Pak, ini contoh 2 aja sudah. Bagaimana kita mau pendataan sementara kita MBC dengan yang lain-lain itu belum nyambung sama sekali. Apa perlu dibacakan sambil dikoreksi satu-satu, Pak? Ya, itu tadi yang 1, 2 ya. Yang 3 sudah tadi ya, membangun kantor sekretaris MPC, sekretariat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Ini sudah ya, anggap sudah kita laksanakan dan tinggal melanjutkan. Kemudian bidang manajemen organisasi, silakan nanti ditanggapi langsung aja, Pak. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kalianget harus mengenalkan dan mentradisikan kerja-kerja perencanaan program yang partisipatif baik internal MBC maupun terhadap lembaga, banon, ranting, dan anak ranting. Ini ideal sekali nih, Pak. Menurut saya ini tidak perlu dirubah, tetap aja dicantumkan. Nah, tinggal kita sebelum ke situ kita nyambung dulu ke semuanya itu. Itu menurut saya. Nanti bisa atau langsung ditanggapi mungkin. Langsung aja, Pak. Ya, langsung silakan, siapa yang mau menanggapi. Ya, silakan. Ini diurut dari bidang administrasi, Pak, ya, yang dibacakan tadi. Dari tiap 3 poin ini sebenarnya MWC sudah melakukan. Iya. Maksudnya yang perlu pembenahan itu cuma di pendampingan, Pak. Jadi kalau tata kelola dan struktur dari keorganisasian sebenarnya sudah mulai tertata, Pak, dari
ranting dari WC, dari ranting, anak ranting, bahkan anak ranting sebenarnya kita kemarin sudah mempunyai 3 anak ranting, Pak, termasuk di Masjid Nurul Hikmah, Mujahid, satunya itu di Pekanbaru Barat, Pak. Cuman memang pendampingan ini, Pak, yang perlu digarisbawahi bahwa yang kita perlukan, apa kata Pak Gafur, untuk nyambungnya, Pak, untuk bisa komunikasi dalam arti bagaimana di setiap banong atau ranting itu ada pendampingan dari pengurus MBC. Ya. Sebenarnya tahun-tahun awal itu mulai jarang, Pak, karena saya selaku sekretaris di MBC ini sudah megang data untuk pendampingan, Pak. Mulai dari kegiatan Basul Masail itu sudah ada jadwalnya sebenarnya. Basul Masail termasuk di setiap ranting ini sudah punya pendamping sebenarnya. Cuma kita tinggal realisasi dan perlu direkomendasikan ini, Pak, perlu diamalkan, maksudnya jadi poin utama pendampingan dari ranting, MWC, anak ranting termasuk banong. Ya. Biar tidak monoton ya. Kayak Fatahit Muslimat kan kayak monoton, Pak. Ya. Tidak ada dari kita, dari jadwal siapa. Ya. Jadi pendampingan ini perlu poin khusus, Pak. Ya, pendampingan. Ya. Sudah, Dik? Sudah. Ya, terima kasih. Jadi yang ada hubungannya dengan administrasi atau data-data yang sudah dilaksanakan oleh MBC sudah sebagian, mungkin perlu ditingkatkan nanti. Ya. Nah, jadi peningkatan itu, peningkatan itu bisa dilaksanakan kalau kita makin mesra, Pak, dengan mereka, Pak. Hubungan kita terus nyambung gitu. Itu ya. Kalau sudah nyambung, saya yakin. Kemudian hubungannya dengan anak ranting, Pak. Tidak semua kecamatan itu sama ya. Tapi Kalianget ini cocok kalau anak ranting itu ditaruh di masjid-masjid atau di musola-musola yang sudah dilakukan sebagian itu. Itu perlu ditingkatkan. Mungkin di Malengan, mungkin di tempat lain. Jadi nanti ada anak ranting yang pengurusnya itu adalah pengurus masjid. Tidak masalah. Jadi tidak berwujud organisasi ranting seperti kecamatan lain, tapi langsung di masjid itu, tidak ada masalah. Itu mungkin. Jadi yang sebagian sudah dibentuk oleh saudara sekretaris, mungkin perlu penambahan. Silakan. Ya, Terima kasih. Tentang program apa ini, anak ranting sebetulnya sekecamatan kalian itu sudah ada, cuma laporan administrasi ke sekjen itu belum. Saya menyusuri di tiap-tiap masjid karena benturan dengan ini. Ya saya perlu dikerjakan juga untuk berbenturan dengan nama Remas itu maksudnya. Remas itu kantor masuk anak ranting juga, cuma memberikan simbol-simbol par itu kayaknya sulit. Sudah dikorban dengan dia di kawan kenapa anak ranting kan di enam dengannya Pak Remas. Kita lagi mau direkrut, cuma tetap Remas berjalan, cuma di atas naungan par seperti itu. Anak ranting. Pengurus anak ranting dan Remas. ada yang cuma Ya. nama tersebut belum dicantumkan ya. Sudah ya, Bor? Sudah ya, Bor? Ya sudah Pak. Saya sambung dulu. Sambung ya, silakan. Terima kasih. Jadi kembali kepada ranting itu harus dikembangkan ya. ranting ini, kalau kita bisa kolaborasi dengan Takmer, nanti ya pas. Jadi paling tidak supaya tidak saling mencabut, jadi kita komunikasi dengan Takmer. Karena di situ Takmer juga punya remasnya itu remaja masjid itu. Ya. Jadi bila tidak benturan, Ya. kita coba kolaborasi dengan Takmernya aja. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi begini, Bapak. Yang susah pelan-pelan aja, yang susah. Ya, yang gampang silakan dilaksanakan. Kemudian yang susah cari jalan keluar bagaimana caranya. Ya. Itu aja. Kami serahkan kepada pengurus masjid atau musola masing-masing. Silakan bagaimana caranya. Yang penting mereka bisa kita rekrut dan masuk menjadi pengurus anak ranting. Kalau bandel, ya pelan-pelan Pak, jangan memaksa ya. Nahdlatul Ulama ini tidak bisa dipaksa-paksa itu. Nah, paling tidak gini, mohon maaf dipotong. Jadi paling tidak MWC juga bersama dengan kita duduk bareng dengan
Ya, jadi di situ nanti ada semacam saling memberikan informasi. Tapi kalau ranting nanti maju, kayaknya kurang pas. Tapi kalau orang tua membaca maju ke takmir secara pribadi, jangan masuk ke musyawarah dulu, masuk ke pribadinya masing-masing. Ketua takmirnya kita memberikan informasi di situ. Contoh lebih aman. Ya, sudah kami persilahkanlah kebijakannya itu kepada pengurus takmir masjid atau mushola masing-masing. Kami persilahkan. Ya, silakan. Nah, jadi benar apa yang dikatakan Direktur juga sama saya jadi setidaknya begini Pak, kita misalnya sekarang punya anak ranting, setidaknya ada 2 syarat yang perlu kita jadikan acuan. Yang pertama itu setiap ada anak ranting, yang pertama itu punya struktur keorganisasian. Yang kedua punya jadwal rutinan Pak, entah itu per bulan atau per minggu. Jadi dia identik ada majelis yang sudah punya struktur dan punya malam rutinan. Nama untuk takmir itu bisa ya kita niru yang ini yang NU Pak. Jadi dari MBC ranting, anak ranting itu langsung dinamakan masjidnya Pak. Jadi pengurus anak ranting masjid apa? Ya. Jadi memang ya tinggal mengubah itu, cuman kita butuh majelis yang ada pengurusnya dan ada kegiatan rutinannya Pak. Entah setengah bulan sekalian, entah per bulan. Yang penting itu aja Pak. Itu. Setuju. Itu ada semacam tambahan majelis. Nanti maksud Mas Didi Kaulisan tambahan majelis kalau ada. Iya, ada pengurus, ada kegiatan di situ. Tinggal namanya dirubah. Jadi pengurus anak ranting Masjid Nurul Huda. Karena ada yang membidangi. Iya, ada. Nanti dari itu Pak, dari kegiatan rutinan itu di situ masuk. Ya bagus itu. Ya pelan-pelan lah. Jangan sampai ada kesan memaksa kita. Sudah Pak ya, saya bacakan lagi berikutnya. Tidak, tambah Pak. Jadi kita kembali ke atas. Jadi terkait apa yang disampaikan. Pindah sini. Sini. Pak, Mas, kantor. Haji, kantor haji. Kan jadi. Mungkin sebelum dilanjut, mungkin Dari Daeng tadi ya. Ya. Jadi kembali kepada yang pembahasan awal tentang ada semacam sambungan. Jadi kalau kita boleh bertanya, kenapa tidak ada sambungan ini yang perlu dipertanyakan dari pihak DIC? Ya. Apa faktornya apa? Tidak ada sambungan itu aja. Sebenarnya bukan tidak ada sambungan. Kita yang kurang empati nyambung itu. Kemarin itu Pak, maksud saya kita kan setiap bulan itu kan sudah ada pertemuan Rebu Manis itu. Itu kan juga dihadiri oleh para ibu-ibu. Ya. Mungkin waktunya perlu dirubah Ibu. Kalau malam, ibu-ibu sebentar Pak. Belum ke persoalannya itu. Jadi perlu ada persoalan dibicarakan. Juga mungkin perlu ada rapat gabungan. Jadi rapat gabungan seluruhnya. Jadi supaya nanti apa dan bagaimana yang menjadi kendala di antara kita bisa dibicarakan di sana, bisa dipecahkan di sana. Termasuk Pak. Jadi saya berharap, ngomong ini ada muslimat ya. Saya berharap ketika muslimat ada kegiatan, tolong dong datang ke rumah saya minta bantuan misalkan. Jadi supaya kami atau tolonglah kami dilibatkan supaya misalkan saya kan kalau saya diminta bantuan sumbangan keuangan walaupun 50-100 kan bicara. Tapi selama ini tidak pernah muslimat minta kepada saya. Karena memang mampu. Tidak salah.
Tidak ada yang salah, cuma kita tak nyambung gitu loh. Makanya perlu menyambung secara pikiran, administrasi, bahkan hati di antara kita nyambung. Jadi ketika muslimat ada kegiatan, kita ikut sense of belonging itu, melu merasakan, melu memiliki, ikut merasakan. Tapi kalau MWC ada kegiatan, sering itu minta bantuan sama muslimat. Ganti bantu. Berikan saja Pak. Ya, silakan. Berikan saja. Kita kan punya momen pertemuan di Malang, Rebu, Manis. Waktunya jangan terlalu malam. Di situ nanti kita sampaikan kepada muslimat untuk mewakili bagaimana jembatan kita supaya akrab dengan ranting MWC itu di situ Pak. Lengkap di situ ketua-ketua yang nanti. Saya kira cukup Pak tentang hubungan keharmonisan dengan bantu-bantu yang ada. Seperti itu. Ya. Singkatnya Pak. Bisa dicoba, tetapi yang terjadi Pak Gofur, di Kalianget ini para sesepuh, para kiai-kiai itu Pak, susah kalau habis sisa lalu berangkat itu susah Pak. Nah, Rata-rata itu punya kegiatan masih ada yang tahlilan wahnya minimal lah Pak, minimal. Misalnya kita agak sore sedikit, bagaimana supaya lebih jam 7 katakanlah seperti itu. Dan penyampaiannya untuk tepatnya itu ke mereka para banom yang dihadiri ketika itu, kita sampaikan hubungan bagaimana supaya akrab dan harmonis dengan bang-bang mereka ada di Kalianget. Saya kira begitu Pak. Ya, bisa lah kita coba nanti. Bahkan mungkin perlu dicoba Pak Maulid bersama itu, peringatan Maulid bersama, panitianya bersama antara kita, antara ibu-ibu dengan kita. Ini loh Nahdlatul Ulama yang secara bersama-sama misalkan. Oh iya silakan. Terima kasih. Ini kembali ke awal tentang permasalahan PAR. Kita di rumah saya itu musola yang punyanya Bu Nyai Suhaina. Kita itu mengadakan PAR, tapi secara administrasi belum pernah saya laporkan ke masjid. Tapi PAR itu sudah berjalan sekitar 2 tahun berjalan sudah lebih, dan saya tidak pernah memberitahukan sama Mas Didi. Maka dari itu kami sebagai ketua PAR di situ, maka kami juga meminta bimbingannya ke depan untuk lebih kemajuan. Karena rutinannya itu rutin setiap malam Jumat itu ada kegiatannya saya. Begitu. Ya. Makasih. Ya. Ya silakan. Sebenarnya apa yang dikatakan Pak Saiful tadi, ya diakui Pak Jawab, kita ini kekurangan narasumber. Sebenarnya yang kita inginkan Pak, jadi setiap ranting atau kumpulan itu punya narasumber putra daerah, internal putra daerah. Seperti Kalianget Barat, Ibu Sawi ya. Tapi karena pengisiannya itu secara kitab, jadi kita tidak melihat Ibu Sawinya. Jadi yang dibahas itu masalah kitab yang nyambung terus, yang maksudnya tidak ada bosannya. Mari apa penikahan. Jadi yang diinginkan memang bagaimana nanti ada majelis atau anak ranting itu pembahasan tentang kitab maksudnya. Jadi kitab itu kan tidak kemana-mana Pak, tidak ada seperti itu. Sementara itu. Ya. Jadi itu tadi contoh ya. Kenapa tidak nyambung? Nggak pernah laporan. Ya MBC juga tidak pernah datang gitu, tidak pernah diminta datang. Tapi kalau suruh tiba-tiba datang ya tak nyaman juga Mas. Nanti dikatakan tamu tak diundang. Kan tak libur gitu ya. Masuk. Ngiring Mbak. Kan Garinto katanya sama muslimat punya kumpulan gabungan. Nah, harapannya bagi kami kan setiap bulan, maka harapannya dari kami kan bisa adalah sedikit maksudnya dari MWC membagi tugas untuk misi. Kadinto saya tak bisa. Nah, tapi katanya Kadinto bingung kadang menghubungi saya kemana bisa. Nah, Kadinto tapi setiap bulan bisa bulan datang jika boleh, sebulan datang jika boleh. Nah, kami berharap bahwa setiap bulan itu dari MWC
entah di bidang apa nanti tidak apa tidak diisi kita apa nanti diisi dengan bidang-bidang tadi itu bidang-bidang Mohon siap, insya Allah kami siap. Mas Didi sebenarnya sudah jalan. Silakan Mas Didi dicatat para mubalik ini silakan nanti didaftar ini ya. Jadi usulan diterima. Boleh? Lanjut Ki. Yang terlalu lama, yang terlalu lama. Ya, tentu ini. Kemudian di bidang manajemen organisasi, yang pertama MPCNU Kalianget harus mengenalkan dan mentradisikan kerja-kerja perencanaan program yang partisipatif baik internal MPC maupun terhadap lembaga, panon, ranting dan anak ranting. Sama lah Pak. Itu. Sama, tinggal kita nyambung. Banom, bukan Banom. Banom. Ya bolehlah salah sedikit. Manusiawi Pak. Iya, boleh. Saya kan Banom. Banom jadi. Banom. Saya koreksi Banom Pak. Lanjut. Jadi itu ya. Ya. Jadi berarti Kalau orang Madura Banom, kalau ada Banom, nomnya itu tak ingkong kan. Lanjut. jadi MPC perlu terus menyambung dengan yang di bawahnya, dengan undergo-nya itu. Baik Banom maupun yang lain-lain. Jadi itu. Ya. Kemudian yang kedua, perlu menentukan skala prioritas program dan program unggulan baik MPC, lembaga, Banom, ranting dan anak ranting. Ini sama juga Pak. Nah, cuman saya begini, kalau bisa Pak, MPC ini jangan hanya kegiatan seremonial katanya PB itu. Bener memang. Jadi perlu apa yang bisa kita laksanakan, kemudian yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, itu misal kita kan bisa melaksanakan sunatan massal, ditangani oleh diantara kita. Taruhlah saya menanggung satu anak, kalau satu anak itu 300.000 untuk sunat itu ya, mulai dari pakaiannya dan segalanya. Itu kalau MPC bersatu Pak dengan yang di bawahnya. Kita tiap tahun bisa melaksanakan dan itu insya Allah dirasakan oleh masyarakat. Fokus ke pembangunan. Iya. Sebentar Mas, sebentar ya. Kalau kita sebentar Pak, saya tanggapin dari apa yang disampaikan pimpinan sidang pada hari ini tentang program tentang yang disampaikan memang yang bermanfaat kelanjutan menurut muskara yang kita programkan. Untuk sementara saat ini kita masih berpusat pada pembangunan. Jadi untuk sunatan massal sebenarnya program kemarin juga sudah ada. Karena kita terbentur, maka kita pilih yang fokus dulu seperti itu. Iya, boleh lah. Yang penting gini maksud saya. Jadi untuk selanjutnya itu, jadi tidak hanya yang istighosah, tahlil gitu loh Pak maksud saya. Apalah terserah. Apa memberi beasiswa, apakah kita tidak mampu? Bangun yang 1 miliar itu mampu kok. Masa kita tidak mampu 1 tahun sekali? Gitu maksud saya. Nah, silakan nanti ini barangkali untuk pengurus yang akan datang ya. Nah, maksud saya ini saya gelorakan dulu ini. Supaya pengurus yang akan datang tidak hanya harus tahlil. Tahlil itu sudah biasa. Muslimat fatayat itu waduh sudah bahasa tahlil itu. Nah, itu maksud saya. Ya. Aduh. Sedikit Kira Mas. terkait dengan program beberapa hari yang lalu anak saya itu diundang oleh organisasi sebelah, bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi organisasi sebelah, di mana itu untuk anak-anak usia SD. Program itu salah satunya adalah tentang pembahasan kekerasan seksual, pengenalan kekerasan seksual untuk anak-anak. Dan saya rasa program ini sebenarnya bagus menurut saya, karena
program ini memperkenalkan kepada anak-anak kita yang masih usianya usia dini, usia SD, untuk mengenalkan seperti apa misalnya kekerasan seksual, apa saja yang perlu disentuh, yang boleh disentuh sama orang lain, apa saja yang tidak boleh disentuh, dan itu saya rasa itu program yang bagus. Cuma saya teringat, kenapa program ini tidak muncul dari NU? Program ini kok tidak muncul dari NU? Kok muncul dari organisasi sebelah yang notabene-nya itu sudah dibubarkan oleh pemerintah? Saya teringat, kenapa ini bukan dari NU? Tapi sudahlah, tidak apa-apa, saya anak saya tetap ikutkan karena saya mau menimba ilmunya, kata saya, untuk memperkenalkan anak saya tentang apa-apa yang perlu agar dia tahu mana yang boleh disentuh oleh orang yang tidak yang tidak serumah misalkan, apa saja itu. Jadi harapannya mungkin ke depan ini bisa masuk ke program-program kita. Apa tadi Mas usulannya? Program yang menuntut bahwa misalkan untuk anak-anak yang masih berusia Sosialisasi, sosialisasi dulu ya. Iya. Ada sosialisasi berarti kan. Iya. Apa dari Ini, ya silakan Mbak. Untuk kekerasan seksual Kak Rito sebenarnya sudah dilaksanakan anak-anak, cuman nggak bergabung dengan PC. mendatangkan anak-anak. Nah, ini mendatangkan anak-anak, cuman tidak semuanya. Ya. Karena terkendala karena juga tidak ada komunikasi ke MPC. Ya. Jadi dari saya bersama PC itu masalah parenting dengan kesehatan seksual Ya. sudah dilakukan ya? Perlu dilakukan oleh Ya, saya, cuma ya. tidak dilakukan Perlu oleh Ya. penyebaran informasinya. Ya, usulan diterima. Jadi bagaimana supaya nanti MWC juga memikirkan itu maksudnya Mas ya. Ya. Jadi tolong Tapi dibantu. paling tidak setiap kegiatan yang dilakukan Tulis, oleh Mas, Banom tulis. itu harus ada laporan, harus ada laporan kalau semestinya ya. Ke MWC kan seperti itu. Ya itu yang Bagaimana tadi. bisa datang MWC kalau tidak ada laporan kan seperti itu permasalahan. Iya, itu yang di depan tadi saya sampaikan. Belum nyambung Mas. belum ada komunikasi. Itu anunya Mas. Lanjut. Muncul juga kalau masalah pembangunan muslimat perlanting alhamdulillah memberikan kepada pembangunan kepada Pak Didi, ke Melti, ke siapa semua ranting muslimat itu apa namanya siap partisipasi juga. Juga di muslimat ada anak yatim. Ada anak yatim di muslimat. Kalau nak percaya temadi itu tahu. Iya. Oh nendu. Banyak kegiatan kalau di muslimat. Cuman belum ada komunikasi. Ya. Bonji. Saya lanjutkan, walaupun ini sama Pak. Sama sebenarnya ya. Tinggal menyambung gitu. Jadi programnya ini sudah bagus, tinggal bagaimana kita melaksanakan itu. Jadi yang ketiga ini perlu mengenalkan dan mentradisikan pembuatan laporan kegiatan. Laporan bulanan, laporan tahunan, dan laporan satu periode kerja. Ini juga begitu. Bagaimana mau membina sementara kita belum nyambung. Ini biar nanti dilaporkan oleh sidang pleno yang kedua. Yang keempat, perlu meningkatkan kerja-kerja dokumentasi yang baik dan rapi. Sama juga. Jadi ini hampir seluruhnya begitu nih Pak. Ada pelatihan, ada apa itu. Semuanya perlu pendampingan dari MWCNU Kecamatan Kaliangat. Dan saya dengan Mas Didi menginginkan bagaimana nanti ke depan itu nanti ada Pak dari MWC itu yang tugasnya mendampingi yang lebih optimal gitu. Mendampingi ranting, mendampingi muslimat, dijadwal di muslimat, mungkin dijadwal di fatayat gitu. Terus muslimat dan fatayat juga saya berharap jangan DPI, mari bekerja sama. Karena saya pernah dikritik gitu Pak. Saya tidak pernah minta pada MWC. Saya tidak pernah datang ke rumah saya, tidak pernah datang ke rumahnya Pak Safiuddin. Ke Pak Safiuddin diberi 10 juta saya yakin itu. Kalau tidak pernah datang, bagaimana mau? Itu jadi, Siap. tapi saya sampaikan tidak ada yang salah. Hanya miskomunikasi. Begitulah dinamikanya di MWC ini.
Sebenarnya bukan hanya kecamatan Kalianget, Pak. Semua Iya, kecamatan yang lain juga begitu. Ingat berkurang. Itu mungkin. Makanya mari. Ada kelebihan, ada kekurangan. Mungkin sudah cukup ini. Cukup. Cuman saya Garing. bukan saya menggurui Bapak. ya. Saya secara moral pada pimpinan sidang karena ada pimpinan, ada bapak. Sebetulnya apa yang dimaterikan oleh Bapak Ketua Pimpinan Sidang sudah dirasakan kita semua, cuma kurang beraturan kita, kurang menyambung dengan sudah ada materi itu juga. Saya dengar ini sudah, cuma kita kurang menyambung lah untuk akan perkuat antara dokumentasi, laporan semua itu kurang aturan. Mungkin ada juga. Sudah terima kasih. Ya. Ini mumpung bersama, jadi ada muslimat dan tadi muslimat menyampaikan kalau muslimat dan fatayat selalu membantu dalam pembangunan MIC. Pak, saya menginginkan agar di antara kita itu lebih optimal lagi ini ke depannya. Dalam rangka membangun MIC ini. Ini sudah ada beberapa omongan teman-teman di dalam maulid yang akan datang. Kita sudah tahu dus katanya aku mau minta. Kalau saya pribadi, saya tak tahu dus. Iyalah, kita sampaikan aja kantor MBC belum selesai, masih butuh uang banyak masih ada. Kalau 500 juta belum cukup masih Belum. Kalau ada maulid kan saya bawa dos Pak Gabur. Makanya Setiap ada maulid saya hadir. Kalau muslimat Husainah mungkin perlu saya sampaikan di sini, marilah 7 desa itu walaupun modelnya yang berbeda-beda, ayo. Saya enggak malu itu, kita minta lagi lah supaya kantor kita segera. Alhamdulillah ada yang 4 juta, ada yang 2 juta setengah, ada yang 3 juta. Mungkin ada yang lain? Silakan. Mari Pak Gabur. Sesuai dengan apa yang disampaikan pimpinan tadi tentang penggalangan dana khususnya di maulid, mumpung ada muslimah, jadi tolong disampaikan ketika ada di masyarakat NU boleh tentang penggalangan, tolong peran ibu di rumah baik ke keluarga besar atau ke suami atau ke famili yang lain atau di jamaah muslimah, tolong disampaikan hal ini tentang NU lagi. Tolong bagaimana ibu-ibu untuk menyampaikan di bawah, karena memang bukan untuk kita pribadi, tetapi program itu, pembangunan itu, penggalangan itu untuk kita bersama. Ada yang pribadi malah Sehingga dari muslimat. ya saya paham sudah banyak dari muslimat semua. Ada yang pribadi. Saya sebagai di posisi Tanfidia di Kalimantan Timur, sebenarnya itu program yang sangat bagus, tapi terus terang rekan-rekan kami ya karena memang boleh kayaknya apa ya mendir gitu. Jadi sebagai peran muslimat tolong disampaikan karena memang pembangunan itu untuk kita semua. Ya, jadi begini Bapak, Ibu, ada yang memang salah tafsir atau salah nyangka. Jadi dikiranya swalayan atau BMTNU itu miliknya NU. NU mau minta-minta boleh. Jadi dikiranya begitu. Ya tidak salah masyarakat karena memang masyarakat tidak tahu. Jadi kita menurut saya atau menurut yang lain berbeda ya silakan. Saya tidak malu-malu, sudahlah minta aja. Itu bukan untuk pribadi Pak, untuk kepentingan kita bersama. Kantor MICNU Kecamatan Kalianget, menurut saya begitu. Tapi Pak Gabur, kalau di Fatayat dan Muslimat tidak ada yang mengeluh NU lagi. Oke. Alhamdulillah. Kalau masuk ke Fatayat atau Muslimat, semua ngerti. Alhamdulillah. Semua ngerti. Perlu ditingkatkan lagi rasa. Perlu diperbesar sumbangannya Bu. Mungkin Pak Haji Sabiuddin mau silakan. Pak Minona. Waalaikumsalam. Sebenarnya pertanyaan kami sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu tentang mengenai masalah nanti. Saya sangat setuju bahwa
ada pendekatan dengan Remas. Ya. Kami sudah berkomunikasi dengan Ketua MBD ya, bahwa khusus Karanganyar itu perlu bimbingan seperti pinggir bakas dulu, karena ada informasi bahwa banyaknya jamaah di Masjid Sarjana Karanganyar bukan dari NU. Itu yang perlu kita waspadai bersama. Karena kita sudah Haji Suwarno, saya dan Ibu Sari sudah tidak mampu. Saya sudah komunikasi dengan jemaah. Paling tidak memikirkan yang lain boleh, tapi memikirkan Karanganyar yang sudah beberapa tahun sudah maju, karena sekarang ini sudah dimasuki oleh jamaah tabligh, itu perlu turun ke bawah. Artinya perlu pembinaan dari ini sudah sinyal ini. Alhamdulillah untuk Karanganyar tentang pembangunan yang mendukung. Ya, ada maulud, ada apa, ada bantuan dari jamaah. Tapi sekarang yang perlu ditindaklanjuti harus jamaah, artinya MBC itu kalian harus turun ke bawah untuk memberi bimbingan dan arahan kepada. Pak, saya mau tanya, yang imami orang NU orang apa minum? Sebenarnya dari dulu orang NU, tapi sudah kemasukan angin. Oh gitu ya? Iya. Ya silakan, ada acara Saya terus. menanggapi dari Pak Ya, Yanti. silakan. Saya ini sudah orang terbukti karena narasumber dari jamaah tabligh. Iya. Kalau pribadi saya menerima jamaah tabligh atau tidak, ini ada musyawirin, ada Ya, musyawarah internal. takmir. Apakah akan menerima, apakah tidak? Kan saya kan ikut takmir dengan pengurus-pengurus. Kalau iya, akhirnya seperti ini contohnya. Banyak pertanyaan dari non-NU. Kalau saya pribadi khawatir NU seperti ini, saya ketua takmir Masjidul Huda tidak menerima jamaah tabligh. Akhirnya terus seperti itu. Tak tahu ya, saya juga menerima itu akhirnya. Sekarang sudah ada perubahan ketua takmir. Nah, enak. Sudah ada agak mendingan sudah sekarang. Langsung didatangi, Pak, sampean jangan kembali lagi ke sini. Ini sudah perintah dari ketua takmir. Ini sudah ada, tapi yang bahasa yang dulu itu, Pak, bahasa yang dulu itu sudah sekarang juga agak mendingan, tapi sudah banyak yang ikut itu, Pak. Secara tidak langsung memang diam-diam itu banyak. Tambahan dari masalah Di Kaliangat Timur, Kaliangat Barat itu udah ada yang menerima Pak, kecuali Nurul Iman. Iya, Nurul Iman yang menerima. Silakan. tambahan dari tentang jemaah tabligh itu kan juga saya juga didatangi tidak ke rumah, langsung ke Haris. Saya bilang kepada Haris, maaf, kalau di sini ini sementara masyarakat tidak menerima bahasanya tadi. Jadi kalau tidak terpaksa hati, Bapak diminta KTP. Kita juga ada semacam masalah. Jadi teori-teori ini tidak sama dengan yang lain. Kalau di saya itu dia bahasanya itu harus musyawarah dengan masyarakat sekitar. Kemudian setelah disetujui itu ada KTP-nya. Di situ kan ada banyak hal. Kalau KTP itu mungkin ada hal kalau dipikir Bapak seperti itu. Ya. Bagaimana Ibu dan Bapak sekalian? Apa sudah dirasa cukup? Di yang lain nanti kamu bisa menyimpulkan sendiri. Ya cukup. Jadi semuanya itu tadi kesimpulannya itu butuh komunikasi sambungan di antara kita. Ya. Kalau kita sadar itu Pak, di awal-awal kita memang merasa didampingi terus karena setiap rutinan itu ada dari tapi akhir-akhir Mas, ada persoalan gini, Mas Eko juga sih salah. Yang sering isi baca kita kan saya. Pak Eko udah memberitahu. Katanya tidak ada. Nah, saya kalau udah diundang kan bukan maaf ya.
Atau silakan diputuskan aja Pak Gufur setiap ada gitu aja. Oh enggak Pak. Enggak harus Pak. Yang lain. Enggak harus Pak Gufur terus. Enggak harus kita gitu loh. Karena ada momen-momen tertentu kita tidak ngaji karena ada rapat dan semacamnya yang takut malam. Ada program apalah. Ya, atau diperjelas saja. Kadang-kadang teman-teman itu takut merasa tak diundang, tak nyaman. Apa-apa beli ketua. Benar ini, apalagi bukan ketua, bukan rois. Itu merasa tak nyaman kalau diundang. Nanti dikatakan tamu tak diundang. Kan bisa jadi begini Pak. Bapak ini tidak diundang mau datang. Kan bagus. Undangan tiap sudah dikirim Pak. Undangan tiap. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini kami sudah sering hadir. Alhamdulillah. Ya, biar diusulkan nanti ke ya Kalau muslimat mau ya silakan. Apa yang disampaikan pimpinan sidang pada hari ini terkait dengan pendamping, sebenarnya pendamping sudah ada daftar, sudah di grup, sudah terdaftar. Artinya sangat-sangat tanpa kalau kita undangan lagi dulu, kan berarti kita ini kebersamaan Pak. Mereka anggota yang lain tanpa undangan cuma satu undangan bisa di grup. Berarti kalau sudah masuk di grup berarti pimpinan tidak pernah melihat di kancing. Ya. Pak Gofur kan tidak punya data. Gini Pak Gofur bener sampean itu. Cuma khusus yang rumah pribadi saya karena saya yang isi baca kitab itu. Dan Mas Eko ini kalau ada baca kitab selalu undang saya Pak Gofur. Jadi kalau tidak diundang itu saya merasa berarti berarti acaranya tidak baca kitab gitu loh Pak Gofur. Itu yang terjadi. Kalau ya Habib Ustadz Surya Fajar itu juga datang. Mungkin di sini juga perlu perlu didengar ini untuk yang lain ini teman-teman MBC ini evaluasi. Jadi tidak hanya saya dan yang lain, Kalau di pinggir Bapak, setiap ada pertemuan itu ada komunikasi dengan kiainya. Cuma kan kalau di Bapak itu setiap tanggal minggu kedua dan minggu keempat. Hari Minggu itu sudah ada komunikasi di hari ini. Bisa tak bisa. Kalau tidak bisa langsung kita ke MBC seperti yang dulu. Iya, saya sering diundang ya. Seperti itu dan ketika saya tidak diundang oleh ranting, itu Mas kan tak jangan saya hadir gitu loh maksudnya. Sebentar Pak. Ya. Menurut saya bukan tentang siapa yang ngisi, kiai mana yang ngisi, tetapi sebagai pendamping, posisi sebagai pendamping sudah ada di grup masing-masing ranting itu. Soal ranting minta pendamping dari MBC untuk ngisi itu terserah mereka. Kalau di ranting Kaliangan Timur sudah ada dari pihak OIS, bukan dari ranting, dari pendamping yang suruh ngisi. Nah itu Pak, ini kayak ekor sudah terdaftar di grup, sudah ada. Sudah disinggung oleh sekjen sudah. Seperti itu. Ini mungkin evaluasi bagi kita semua, termasuk di teman-teman di MWC, boleh sepakat dengan bahwa barangkali teman-teman yang sudah ada daftar sebagai pendamping kan itu perlu diingatkan kembali. Sakanjaan baik oleh Mas Didik sebagai sekretaris atau teman-teman yang lain memang mengetahui list nama yang sudah terdata. Barangkali sering-sering di-share terkait pendamping di tiap desa agar sama-sama sebagai bahan pengingat bagi kita semua. Jadi usulannya Pak Gofur sebelah saya terima Pak. Sebelahnya yang tidak saya terima. Benar memang, kebetulan saya bukan pendamping kertas ada itu. Jadi saya sebagai bintang tamu Pak. Gestar. Bintang tamu saya. Gestar. Pendidikan sinetron bintang tamu. Gestar. Baca kitab juga bintang tamu. Maksud saya begini Pak, maaf ini. Ketika tidak Mas Eko tidak memberitahu saya, oh berarti ada acara lain. Emang ada acara lain? Bukan pendamping. Bukan. Saya bukan pendamping kita saja. Lanjut. Dari saya datang ke Kertajati itu sudah termasuk kehebatan saya. Kan begitu Mas Eko. Sudah selesai. Silakan ada lagi, kalau tidak ada saya tutup. Ya.
Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ke depan MBC dan yang lain ya yang di bawahnya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Tentang kesimpulan ini nanti Mas Didi selaku pimpinan sidang di pleno kedua nanti yang menyimpulkan. Jadi terima kasih. Jadi dari saya Mohon maaf bila pamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.